Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasukan pengibar bendera dikukuhkan Bupati Merauke. Upacara HUT kemerdekaan digelar pertama kali di Stadion Sanggeng, Manokwari. Data pemilih berbeda dengan data BPS, KPU Sorong siap kurangi jumlah DPT. Bupati Merauke Selasa kemarin mengukuhkan pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang akan ambil bagian dalam pengibaran dan menurunkan bendera saat upacara HUT kemerdekaan RI. Pengukuhan Paskibra berlangsung di Gedung Negara Kantor Bupati Merauke. Anggota Paskibra mengucapkan sumpah lalu dilanjutkan dengan penyematan lencana Paskibra sebagai tanda mereka sudah siap menjalankan tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih. Bupati Merauke meminta seluruh Paskibra melaksanakan tugas dengan baik dan meminta mereka untuk berdoa sebelum bertugas. Pertama-tama harus memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menjadi sarana untuk mengatasi berbagai permasalahan di negara kita. Bahkan di tingkat dunia, juga generasi bangsa yang sehat jasmani dan sehat rohani. Tetapi yang lebih penting lagi adalah generasi bangsa yang memiliki integritas, kepribadian yang baik, mental yang kokoh, yang ulet, tegar, dan pantang menyerah untuk berjuang bagi bangsa dan negara ini. Berbakti untuk nusa dan bangsa. Saya juga sangat berharap pada kalian semua, putra-putri bangsa terbaik yang terpilih untuk mengemban tugas pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan proklamasi kemerdekaan yang akan kita laksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 ini, untuk benar-benar menjadi pelopor dan contoh bagi persatuan bangsa, persatuan Indonesia. Upacara HUT kemerdekaan digelar di halaman Bupati dan bertindak sebagai irup Bupati Merauke. Dan pada saat upacara penurunan, Wakil Bupati yang akan bertindak sebagai irup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk pertama kalinya HUT RI akan digelar di Stadion Sanggeng, Manokwari. Biasanya upacara kemerdekaan digelar di lapangan Borasi. Pemilihan Stadion Sanggeng dilakukan langsung penjabat Gubernur Papua Barat karena Stadion Sanggeng punya sejarah besar untuk olahraga di Manokwari, Papua Barat. Paulus Waterpau melihat langsung persiapan yang dilakukan panitia dan 45 pasukan pengibar bendera yang terdiri dari TNI Polri dan anak sekolah atau pelajar. Kita mengenang masa-masa perjuangan pendahulu kita yang sudah berjuang harta bahkan nyawa mereka untuk negara ini. Kalau hari ini stadion ini kita pakai, untuk besok-besok kita akan gunakan, itu bukan bagian daripada bagaimana kita memaknai kehidupan berbangsa bernegara. Kalau mau dibangun atau ditingkatkan, ayo mari kita tingkatkan bersama-sama ke depan. Ini kan Bapak Bupati Manokwari yang punya stadionnya ya. Kemarin kita sudah diskusi panjang, tapi artinya sementara ini kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan. Ya, jadi saya berharap dengan momentum 17 Agustus 2022 ini menjadi pemicu untuk kita lihat kembali mana-mana bagian-bagian infrastruktur, sarana-prasarana yang memang layak untuk kita gunakan, kita perbaiki, kita biaya besar, kita fasilitasi, gitu, mari kita bangun bersama, kita perbaiki, kita rawat dia dengan baik.
Nah, itu orang yang langsung main. Anggota Paskibra bangga bisa menjadi bagian penting dalam peringatan HUT kemerdekaan. Kami diseleksi seperti pada umumnya. Setelah itu pelatihnya telepon, suruh kami siap-siap untuk berangkat. Langsung berangkat ke sini, mengurus berkas-berkas lewat Dinas Pendidikan. Setelah itu langsung datang ke sini. Langsung ke sini, Iya. latihan berapa lama? Kira-kira sudah sekitar 3 minggu, 2 hari. 5 hari ya? Iya. Benar. Puji Tuhan bisa ikut seleksi ini karena kita banyak yang datang untuk ikut seleksi ini, tapi puji Tuhan saya terpilih untuk dari banyaknya siswa yang ikut seleksi, saya terpilih untuk ke provinsi dan baru pertama kali juga untuk ikut di provinsi. Kabupaten juga belum pernah, dan di provinsi baru pertama kali untuk datang ikut di provinsi. Provinsi ya, iya. Dan itu menjadi kebanggaan buat kami, saya sendiri, dan untuk Kabupaten Teluk Ondama juga menjadi kebanggaan. Upacara HUT kemerdekaan digelar dan berpusat di Manokwari akan menjadi irup Paulus Waterpauw selaku penjabat Gubernur Papua Barat, dan sorenya akan digelar penurunan yang akan menjadi irup adalah Sekda Provinsi Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Siswa SMP Negeri 1 Merauke Selasa kemarin terlihat bergembira. Maklum, selama 3 hari terakhir, sekolah memang membebaskan mereka belajar. Mereka berkumpul di halaman sekolah dan memberikan dukungan semangat bagi rekan-rekan mereka yang berlomba meramaikan HUT kemerdekaan RI. HUT kemerdekaan RI di Merauke dirayakan berbagai kalangan termasuk siswa sekolah dengan menggelar berbagai lomba. Salah satunya lomba Yospan yang dilakukan siswa SMP Negeri 1. Ya, SMP Negeri 1 Merauke dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 mengadakan berbagai lomba. Pertama, lomba indah taman, bersih taman, ruangan kelas indah dan bersih. Yang kedua, lomba tarian Nusantara dan diikuti semua kelas 7, 8, 9. Dan selama 2 hari kita tidak ada kegiatan proses belajar mengajar, fokus kepada kegiatan dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-70. Untuk upacara sendiri Bu, akan dilakukan di sekolah Ibu? Ya, besok kami tanggal 17 mengadakan upacara bendera seperti biasa diikuti oleh semua kelas 7, 8, 9. Nanti kami undang warga setempat dan juga komite sekolah. Kemudian selesai itu kami melakukan kegiatan resepsi makan bersama. Selain lomba, SMP Negeri 1 Merauke tahun ini menyelenggarakan upacara bendera di sekolah yang melibatkan warga sekitar, termasuk orang tua siswa. Tahun ini masyarakat sudah bisa merayakan HUT kemerdekaan setelah selama 2 tahun absen akibat pandemi. Kendati demikian, pemerintah menghimbau warga tetap mengenakan masker dan semaksimal mungkin tetap menjaga jarak karena perkembangan virus corona dengan varian baru masih terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perayaan HUT kemerdekaan RI di Timika, Papua, Selasa kemarin berlangsung meriah. Ratusan mobil yang mengikuti pawai atau karnaval ini tampil dengan berbagai macam hiasan sehingga menarik perhatian warga. Pemda Timika menggelar karnaval mobil hias untuk menghibur masyarakat yang antusias melihat pawai walaupun diguyur hujan sejak pagi. Kegiatan ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah dan ormas serta paguyuban di kota Timika. Karnaval dimulai dari kantor Bupati, Jalan Cendrawasih, SP3, lalu melewati Jalan Yosudarso, Hasanuddin, Jalan Budi Utomo, kemudian berakhir kembali di kantor Bupati Mimika. Pemerintah daerah memberikan hadiah kepada pemilik kendaraan yang tampil dengan hiasan yang menarik, unik, dan khas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Indonesia tahun ini merayakan HUT kemerdekaan ke-77. Lebih dari setengah abad merdeka, negara demokrasi terbesar di dunia ini masih digeluti banyak persoalan, khususnya masalah ekonomi. Persoalan berat ekonomi ini juga dirasakan masyarakat di Merauke. Saat ini hampir seluruh harga kebutuhan pokok naik, mulai dari cabai hingga ayam potong. Kondisi juga diperberat dengan harga BBM yang ikut naik sehingga warga banyak berkeluh kesah menghadapi kehidupan sehari-hari. Berikut rangkuman komentar warga Merauke seputar HUT RI. Tahun kemerdekaan yang ke-77 Indonesia. Nah, apa harapan Ibu di ulang tahun Indonesia kali ini, Ibu? Ya, semoga di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini pemerintah boleh memperhatikan seperti ya harga-harga barang yang mungkin melonjak naik harganya, mungkin mohon untuk diperhatikan biar harga barang itu normal, distabilkan seperti begitu. Warga juga tidak terbebani gitu, Bu, ya? Iya, biar warga, apalagi masyarakat yang paling kecil ya, mereka yang ada di kampung-kampung, mereka tidak merasa Berat ya? Iya, merasa berat. Barang-barang normal kayak dulu lagi. Jualan biar Kalau barang-barang sekarang yang mahal, Ibu? Iya. Seperti apa yang Ibu belanja biasanya mahal itu? Barang telur mahal, minyak mahal, ya sembarang tepung mahal. Tepung mahal ya. Tapi mengurangi keuntungan Ibu? Ya mengurangi. Biasa untuk 10.000 paling sekarang di 5.000. Ibu, ini kan ulang tahun Indonesia yang ke-77 kan sudah cukup tua, Ibu, ya? Ya. Nah, harapan Ibu terhadap pemerintah ini seperti apa, Ibu? Harapannya ya semakin sukses, semakin maju lah. Nah, terus soal barang-barang yang naik seperti apa, Ibu, maunya? Ya normal kayak dulu lagi. Dikurangi gitu, Bu, ya? Kalau harapan saya semoga Indonesia terus maju dan sembako segala apa yang kebutuhan masyarakat supaya dipermudahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oh, gitu. Saja. Kalau sekarang barang-barang ini mahal memang, Pak? Memang barang mahal, Mahal. tapi kita harus minta kesadaran dari Bapak Presiden supaya barang apa saja yang mahal macam sembako, macam BBM itu supaya diperlancarkan. Lancarkan ya. Ya. Selama ini sulit, Pak, ya? Ya, memang sulit BBM. Sebagian besar berharap pemerintah serius menangani masalah ekonomi karena masih banyak rakyat yang sehari-hari harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tentara di Mimika terus membangun desa dengan melakukan pembangunan rumah serta pengobatan massal. Pangdam melihat langsung bakti sosial pemberian sembako dan pengobatan massal di Puskesmas Kokonau. Dari sana Pangdam meninjau pembangunan rumah warga di Kampung Atapo yang menjadi sasaran TMMD. Pangdam mengatakan secara keseluruhan, wilayah Papua berada dalam kondisi aman sehingga pembangunan bisa berjalan efektif. Salah satunya melalui program TMMD yang dilaksanakan TNI bersama pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Ini juga termasuk wilayah Papua ini menjadi bagian integral yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan itu sudah diakui oleh dunia bahwa Papua menjadi bagian integral yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu harus kita jaga. Momentum 17 Agustus 1945, ulangi 17 Agustus 2022 ini bisa kita jadikan untuk kita merefresh kembali, untuk kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, bagaimana bangsa ini ke depan untuk bisa lebih maju lagi. Termasuk di wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti seluruh wilayah. Papua ini sebetulnya aman, damai. Hanya beberapa tempat saja yang mungkin perlu kita atensi sedikit, tapi itu pun juga masih bisa kita atur dan kendalikan. Dalam kunjungan tersebut, Maijen Teguh Muji Angkasa menerima tongkat adat dari para tetua adat suku Kamoro yang merupakan tokoh yang dihormati. Ia meminta TNI lebih banyak lagi merekrut pemuda asli Kamoro untuk menjadi prajurit TNI.
Saat ini sudah 17 pemuda asal Kokonau yang mengabdi pada negara menjadi anggota TNI. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelabuhan rakyat Kelapa Lima yang selama ini disandari kapal kargo bermuatan BBM dengan tujuan kawasan-kawasan terpencil di Papua Selatan dalam waktu dekat akan beralih pengelolaannya ke Pemda Merauke, dalam hal ini Dinas Perhubungan Merauke. Namun Dishub Merauke saat ini tidak memiliki berbagai sarana, termasuk SDM yang mumpuni dan ahli mengelola pelabuhan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan berencana akan memanfaatkan pihak ketiga, dalam hal ini Pelindo, yang selama ini ahli mengelola pelabuhan di Indonesia. Kegiatan pelayaran yang berhubungan dengan pelabuhan, yang dimana pelabuhan Kelapa Lima ini sudah diserahkan dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah daerah. Dalam penyerahan ini, karena selaku pemerintah daerah yang terbatas dalam hal pengelolaan pelabuhan ini, maka perlu kita didampingi oleh di pihak tiga kan dengan badan usaha milik negara yang ada. Maka dari PT Pelindo kita serahkan ke PT Pelindo untuk melakukan pengoperasian pelabuhan yang ada, dan sudah ada tim khusus untuk melakukan kajian, dan KSOP-nya sudah kita susun dengan rapi, dengan berhubungan dengan ke navigasian, berhubungan dengan tarif, kemudian berhubungan dengan kesiapan BBM, semua kita sudah lakukan rapat secara bersama dengan tim dari kemaritiman, dan insya Allah minggu depan sudah final dan kita akan laporkan ke Bapak Bupati. Dalam hal ini kita menyampaikan hasil akhir dari kegiatan untuk persiapan penyerahan pelabuhan ini ke pihak PT Pelindo. Pemda Merauke saat ini masih melaksanakan rapat penyempurnaan. Rencananya penyerahan pengelolaan pelabuhan ini akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Perhubungan pada September mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong akan mengurangi data pemilih tetap di Kota Sorong. BPS menyebut adanya kelebihan data pemilih tetap yang mencapai kurang lebih 2.000 data. Ketua KPU Sorong Robert Jumame mengatakan kelebihan data itu merupakan anomali dan hasil pengurangan data tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai data sah untuk pemilu serentak tahun 2024. Hasil penelitian teman-teman BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa ada 475 yang meninggal yang namanya masih ada dalam DPT. Namun lagi-lagi administrasi kependudukan terkait dengan kematian belum diurus di Dukcapil. Itu sudah kita faktualkan, memang terbukti. Namun juga ada beberapa orang yang ternyata masih hidup. Yang kita konfirmasi begini ternyata orangnya masih hidup. Sehingga itu memang harus kita lakukan konfirmasi dengan teman-teman Dukcapil lagi. Sehingga memang nama-nama yang datang dari data di BPS itu memang harus kita hilangkan. Terus kemudian ditemukan ada 2.000 lebih data pemilih kita yang sudah meninggal tapi masih ada namanya, maka kita harus hilangkan. Jadi kemungkinan kita akan mengalami penurunan DPT. Dari yang 1.000 tadi itu ya Pak? Iya, dari 2.000 yang dari 2.000 dari data siap 2022 yang sekarang dari Dukcapil itu kita hilangkan. Terus dari 475 juga kita hilangkan. Terus kemudian dari 225 juga kita hilangkan. Untuk tahapan pemilu serentak, KPU Kota Sorong mengambil jadwal dari pusat, di mana agenda pendaftaran parpol dilaksanakan oleh KPU Pusat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.